Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi, mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti. Coba kita jujur-jujuran deh. Sejak kapan sih kita semua memutuskan kalau merasa marah itu sama dengan berpikir kritis? Sejak kapan kita sepakat kalau reaksi emosional sesaat itu jauh lebih berharga daripada analisis yang beneran? Oke, ini intinya. Dan ini bukan untuk diperdebatkan. Ini adalah fakta. Kemarahan Anda, sekencang apapun Anda merasa berhak, itu bukan analisis. Perasaan Anda itu bukan fakta. Itu cuma refleks, kayak lutut yang diketok palu langsung gerak. Sebuah tindakan tanpa mikir yang nyalanya cuma gara-gara video 15 detik di lini masa Anda. Nah, kalau kesimpulan, itu butuh kerja keras, butuh konteks, butuh pertimbangan. Kemarahan nggak perlu itu semua. Dan, ya, disinilah orang-orang berhenti berpikir. Dan nggak ada contoh yang lebih pas buat ngebongkar penyakit masyarakat ini selain kasus kontroversi mens rea-nya Panji Pragiwaksono. Ini studi kasus yang sempurna buat lihat gimana logikanya gerombolan digital itu bekerja. Dengerin deh kata-katanya, memecah belah bangsa. Serius, monolog satir dari seorang komedian sekarang jadi ancaman stabilitas nasional? Hebat banget. Sejak kapan satir, alat kritik paling dasar, disamakan dengan hasutan? Terus, lucunya lagi, orang yang jadi target satirnya malah merespons. Bukan dengan ngamuk, tapi dengan santai, santai banget sampai kelihatan konyol. Kontrasnya ini nunjukin betapa absurdnya reaksi yang lebay itu. Sementara netizen udah siap bawa obor dan garpu, yang diserang malah bilang, udah santai aja. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Ke gagal pahamnya gerombolan yang ngamuk ini. Mereka sengaja, sekali lagi ya, sengaja melupakan yang namanya niat. Yang mereka pedulikan cuma dampaknya, alias perasaan tersinggung mereka. Niat dibaliknya, bodoh amat. Dengar, ini bukan opini saya. Ini pilar hukum yang beneran ada. Mens rea, artinya pikiran yang bersalah. Intinya, sebuah tindakan itu baru jadi kejahatan kalau ada niat jahatnya. Konsep sesimpel ini lenyap total di pengadilan massa online. Lihat nih perbandingannya. Di dunia nyata, keadilan itu butuh dua hal, tindakan plus niat. Tapi di keadilan digital, para hakim dadakan ini cuma lihat tindakannya doang. Kenapa? Ya karena mikirin niat itu capek, butuh pakai otak. Cuma lebih gampang kan buat tersinggung doang? Tapi ingat ini baik-baik, niat itu nggak akan hilang cuma gara-gara perasaan Anda tersakiti. Dan masalahnya nggak berhenti di situ, malah makin parah. Kemarahan ini menggulung kayak bola salju. Orang-orang dihukum bukan lagi karena satu tindakan spesifik, tapi karena mereka dianggap mewakili sebuah kelompok. Para akademisi punya istilah keren buat ini, shared mens rea. Gampangnya, salah karena satu kelompok. Anda nggak cuma menghakimi satu orang, tapi Anda menghakimi seluruh kelompok yang menurut Anda sama aja kayak dia. Contoh paling jelas, kasus #delete Uber. Pemicunya cuma satu, Uber tetap jalan pas taksi lagi demo. Tapi kemarahan yang muncul, wah langsung menumpuk semua masalah lain yang nggak ada hubungannya. Budaya kerja toksik, pelecehan, eksploitasi, semuanya dikeluarkan. Uber dihukum bukan karena satu kesalahan itu, tapi karena dia jadi simbol raksasa teknologi jahat. Nah, itu mens rea bersama lagi beraksi. Dan disinilah kita balik lagi ke Anda. Ada teori namanya teori resepsi, yang intinya bilang kalau Anda itu bukan korban pasif dari konten. Bukan, Anda itu pencipta aktif dari makna konten itu sendiri. Coba kita bedah prosesnya ya. Langkah 1, ada pernyataan asli dari Panji di panggung, lengkap dengan konteksnya. Langkah 2, sebuah klip 15 detik dipotong dari sana, dicabut dari konteksnya, terus jadi viral. Langkah 3, muncullah interpretasi Anda, kemarahan Anda, asumsi Anda, semua yang Anda tuduhkan ke klip itu. Langkah terakhir, makna baru yang sudah Anda ciptakan ini dijadikan senjata buat lapor polisi. Anda lihat, Anda bukan cuma salah paham, Anda secara aktif menciptakan makna baru yang berbahaya. Jadi, saya tanya lagi, siapa sebenarnya yang bikin makna jahat di sini? Orang yang ngomong atau Anda? Anda nggak bisa seenaknya menciptakan monster terus pura-pura kaget pas sponsornya menggigit. Terus sekarang harus gimana? Dengar, ini bukan saran, ini tuntutan. Tuntutan yang nggak bisa ditawar untuk disiplin intelektual Anda. Pertama, tuntut konteks. Jangan pernah telan mentah-mentah klip pendek. Cari sumber aslinya. Cari konteks lengkapnya. Itu wajib. Kedua, tolak gerombolan. Gerombolan itu nggak mikir,
mereka cuma merasa. Di zaman kayak sekarang, berpikir sendiri itu tindakan pemberontakan. Jadi, berontaklah. Jangan ikut-ikutan kemarahan massal. Dan terakhir, yang paling penting dari semuanya. Sebelum Anda meretweet, sebelum Anda berkomentar, sebelum Anda menghakimi, diam dulu sebentar. Terus berpikir. Ujung-ujungnya, coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Kemarahan Anda itu beneran untuk mencari keadilan atau cuma buat pamer biar kelihatan ada di pihak yang benar? Karena emosi itu bukan bukti, dan perasaan sekali lagi bukanlah fakta. Nah, sebelum kamu tutup video ini, boleh minta tolong? Like dulu dong biar semangat bikin konten. Terus komen, yes, kalau kamu udah sampai sini. Kasih tahu aku kamu nonton sampai habis. Share juga ke teman kamu yang butuh info ini. Karena siapa tahu mereka lagi belum update berita ini. Dan kalau belum subscribe, buruan join family kita. Soalnya subscriber di bulan ini bakal dapat akses early ke project special aku bulan depan. Jadi jangan sampai nyesal.